bisa normal suaranya? Sudah gasti ya? Belum nih. Makanya jaga-jaga Romo, nanti batuk Kesian. lagi. Tidak, untuk Galang lah, untuk Galang. Kita kesian Galang nih dia. Dia Patah lagi hati. galau. Kenapa kau Perkara kagalang? cinta, beta cinta, mau sayang paling sayang. Aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Yang mencuri firmanku, pergi curi. Protestan tidak bisa hidup tanpa Katolik. Mereka pakai 27 perjanjian baru yang dikanonkan oleh Katolik. Pendeta-pendeta kasih makan dia pun keluarga pakai kitab suci yang dikanonkan oleh Katolik. Mereka mencuri firmanku dari teman-temannya. Curi dari Katolik, hidupkan keluarga mereka. Maaf keras ini. Lanjut. Tuhan sudah nubuatkan itu Yeremia. Ayat 31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Karena itu tidak bisa mengutarakan firman ilahi tanpa terima dari siapa. Nanti kita lihat nanti di dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada orang Israel melalui siapa. Dan dalam waktu ini Allah berbicara kepada manusia melalui siapa. Dan siapa ini menyerahkan hukum Allah itu, menyerahkan firman Allah itu kepada siapa. Ini penting sekali. Penting sekali. Lanjut ayatnya. Ayat 32, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Mereka tidak kutus. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Haleluya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna. Untuk bangsa ini demikianlah firman Tuhan. Tiada berguna ya Mereka Romo. tidak kutus dan mereka tidak berguna. Karena mereka menceritakan mimpi-mimpi. Bilang kami mengikuti Yesus. Makanya Ibrani 1 ayat 1. Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Maaf suster. Ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lanjut. 2. Maka pada Sofi, zaman kalau saya diam akhir artinya lanjut. Sofi jangan tunggu. Kalau saya diam tuh lanjut. Siap, Bro. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Oke, tahan Ia dulu. tetapkan. Pada zaman sekarang dia berbicara kepada kita melalui siapa? Anaknya. Apa yang dibicarakan melalui anaknya? Rencananya, perintahnya. Dan ingat, anaknya ini menyerahkan perintahnya kepada siapa? Kepada para pendeta melalui kasih karunia atau menyerahkan ini kepada para rasul? Kisah 1 ayat 2.
Ingat itu baik-baik. Dalam tuh ada Markis Adi Markis. Ingat baik-baik itu posisinya. Allah menyerahkan berbicara kepada kita melalui anaknya. Sekarang anaknya sudah pergi ke surga, bertakhta bersama dengan dia, dan sekarang anaknya itu tinggalkan perintahnya kepada siapa? Kepada Adi Markus pendeta atau kepada para rasul? Dan para rasul itu yang dipilihnya, bukan yang pilih sendiri. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Rasul-rasul dipilihnya, bukan yang memilih sendiri. Waktu Yesus pilih itu ada saksi. Ketika dia pilih 12 rasul, ada saksi ya, antara mereka jadi saksi. Ketika dia pilih Paulus dalam kisah 9, dia suruh Ananias pergi ke sana, menyembuhkan dan baptis dari saksi pembaptisan dan pertobatannya. Ini pendeta ini tadi malam mimpi, di samping istrinya tidur, mungkin dia ngorok, datang roh apa yang omong dengan dia. Dia bangun bilang besok, pagi-pagi dia omong, tadi malam Allah datang kepada saya dalam mimpi dan perintahkan saya untuk ini. Tetap tanya, siapa yang jadi saksi? Siapa yang jadi saksi? Harus ada saksi. Allah pilih Paulus tuh dan dia bawa ke Ananias untuk jadi saksi. Bukan pilih tanpa saksi. Berarti ini setan yang pilih kalau pilih tanpa saksi itu. Betul, Pater. Itu roh kuda yang masuk, Pater. Sebentar. Mana kasih karunia sola gratia yang memilih mereka? Tidak ada, dia menyerahkan perintahnya kepada rasul dan dia suruh rasul-rasul pergi mewartakan perintahnya. Matius 28 ayat 20. Ini para rasul yang dia suruh pergi. Ingat bahwa Tuhan pilih orang tuh harus ada saksi. Pilih Paulus harus ada saksi. Ketika tabiskan Paulus di kisah 13 ayat 2, ada saksi gereja. Bukan tidak ada saksi. Itu tukang tipu. Makanya tadi yang Yeremia 23 bilang, mereka menceritakan mimpi-mimpi mereka dan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena mereka menceritakan mimpi-mimpi, mereka bilang, kami terima dari Yesus. Kamu terima kapan? Yesus baru-baru datang dengan mimpi kah? Di mana Yesus datang di mimpi? Tidak ada Yesus datang di mimpi di dalam kitab suci. Dia bukan hanya menyerahkan perintah-perintahnya kepada para rasul, dia suruh pergi wartakan perintahnya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mana Yesus bilang, aku menyertai kalian. Wartakanlah, ajarkanlah semua yang kuperintahkan. Dan aku menyertai kalian. Sampai apa? Zaman. Sampai datangnya Luther. Dan sekarang sampai datangnya Adi Markus. Setelah itu saya perintahnya saya kasih ke dia. Tidak ada. Sampai selama-lamanya. Dan karena itu kita harus bertekun di dalam pengajaran para rasul. Karena semua perintah diberikan kepada para rasul. Kisah 2 ayat 42. Semua bertekun di dalam pengajaran para rasul. Artinya, dia sudah berikan tugas perintahnya kepada para rasul. Bukan hanya dia berikan perintahnya, dia perintah untuk pergi mengajarkan apa yang dia perintahkan. Maka semua orang gereja perdana di dalam kitab suci bertekun di dalam pengajaran para rasul. Kisah 2 ayat 42. Bagian pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam Cukup, Dona. Bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul, mereka berpisah atau mereka tetap bersekutu. Lanjut itu ayatnya. Dan dalam persekutuan.
persekutuan. Jadi koinonia. Mereka tidak terpisah-pisah. Bagaimana kalau mereka tidak bertekun dalam pengajaran para rasul? Karena itu di mana bilang para pendeta dipilih oleh sola grazia dan sola scriptura. Masa si kitab suci turun dari langit dan menghinggap di kepalanya Adi Markus dan terdengarlah suara dari kitab suci bilang, Markus, Adi Markus, aku kitab suci sebagai otoritas utama memilih engkau jadi pendeta. Begitu kan? Galang, kapan kitab suci hinggap di kepalanya para pendeta dan bilang, kitab suci, keluar suara dari kitab suci, saya mau dengar nih. Ini nih kertas omong tidak ini? Tidak pernah, tidak ada dan Kitab tidak suci turun tidak akan karena pernah. otoritasnya ada di kitab suci. Karena otoritas kitab suci otoritas satu-satunya, kitab suci turun di atas kepalanya para pendeta, terutama di Markus bilang, terdengarlah suara dari dalam kertas itu. Engkaulah Adi Markus. Lucifer tolong mute-kan dulu. Moderator tolong mute-kan Lucifer. Karena doubling kalau Lucifer buka suaranya. Dan Alkitab bilang, terdengar suara dan semua orang di situ dengar. Iya, Alkitab sebagai otoritas utama memilih para pendeta untuk menjadi pendetanya. Alkitab bilang begini, keluar suara dari Alkitab, dari kertas-kertas itu bilang begini. Engkaulah pendeta Efrasoru, engkaulah pendeta Gilbert, engkaulah pendeta siapa yang tukang framing MIM, engkaulah pendeta Deki Ngades yang tukang serang Katolik, engkaulah pendeta seperti Adi Markus yang bilang saya stupid, you are stupid. Dia kitab suci datang dan taruh di dia punya kepala begini. Kitab suci bilang begini, Adi Markus, mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia dan engkau mencintai saya lebih dari mereka semuanya ini. Adi Markus, iya, gembalakanlah domba-dombaku. Adakah dalam kitab suci bilang begitu? Tidak ada. Pentabisannya, contoh pentabisannya Paulus, Kisah 13 ayat 1, mulai dari 1. Oh, Josia temu, Alkitab turun ke Josia temu bilang, mulai hari ini engkau menjadi uskup, mulai hari ini engkau menjadi paus, mulai hari ini engkau menjadi santo orang kudus. Itu kertas. Firman hidup itulah. Dan firman hidup itu memerintahkan kepada gereja untuk apa? Contoh pentabisannya Paulus. Ada saksi atau tidak? Silakan. Kisah 13 mulai dari ayat 1. Pada waktu itu, dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, Dalam mimpi. Sofi dalam mimpi. yaitu Galang dalam mimpi. tidak Romo. Atau dalam gereja? Dalam gereja, Pater. Dalam gereja. Ditabiskan dalam gereja yang satu. Di Antioquia. Lanjut. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Oke, dari beberapa orang itu nanti yang dipilih berapa? Roh Kudus suruh gereja. Bukan Roh Kudus dalam mimpi bisik, oke? Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Bukan dalam mimpi. Khusus Galang, saya tidak dengar dalam mimpi. Betul, siap, Pater. Tidak, dalam mimpi di sini. Tidak, Pater, tidak. Mereka beribadah Beribadah, dan Pater, dalam berpuasa. gereja. Gereja beribadah dan berpuasa. Kak Sophia. Lanjut, Sofi. Belum penting. Berkatalah Roh Kudus. Saya diam dong, kau baca. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Tadi ada berapa orang? Semua orang itu, penatua-penatua itu bilang oke. Sekarang yang belum tabis ini, Barnabas dan
Paulus, pisahkan mereka, khususkanlah untuk tugas-tugas yang akan kuperintahkan. Oke, apa yang mereka buat terhadap Barnabas dan Paulus? Mentabiskannya atau mengatakan, tadi malam dalam mimpi Roh Kudus telah menyuruh kami untuk memisahkan kamu. Atau dalam ibadah dan dalam puasa. Gereja. Oke, lanjut. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Roh Kudus datang dalam mimpi dalam gereja, Sofi? Roh Kudus datang dalam ibadah dan puasa. Dan berkata, bukan dalam berbisik dalam mimpi, oke? Dan setelah itu meletakkan tangannya kepada mereka, pentabisan, mereka membiarkan mereka pergi. Dan apa yang dibuat oleh Barnabas dan Paulus? Lanjut. Pergi apa? Ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tapi setelah pentabisan, Tabisan, Pater. tidak ada yang lain. Lihat, Roh Kudus perintah Paulus dan Barnabas setelah mereka ditabiskan. Sebelumnya tidak. Malam Pater. Yo, Jamie atau Jimmy? Ini sama. Selamat malam Pater. Yo, malam. Sebentar, oke, Ya, salam. Sebentar saya selamat. selesaikan dulu, oke? Oke. Saya selesaikan tema dengan Galang, setelah itu baru ke sana. Oke, selamat. Oke. Yang baik jadi- langsung mute ya, minta tolong. Nanti kalau Romo suruh ngomong baru buka ya. Oke. Jadi selesaikan. Oke, salam untuk yang sudah naik nanti. Sebentar, Jimmy, sebentar saya salam. Oke, saya selesaikan dulu. Oke. Jadi begitulah Galang. Jadi mana satu ayat bahwa para pendeta dipilih, sola gratia dipilih. Itu Betul, sudah Bapak. bertentangan Tidak dengan ada, sola gratia. tidak ada itu. Sola gratia itu berhubungan dengan keselamatan menurut Luther, bukan menurut sola gratia dipilih jadi pendeta. Tidak ada, itu sudah bertentangan dengan Luther itu sendiri. Oke. Siap, Pater, siap. Artinya Oke. ketika saya mendengar sebuah ocehan dari Adi Markus, saya menganggap bahwa dia lagi stres di sore hari, makanya saya hanya tertawa saja, Pater. Oke, tidak apa, biar so dia dalam saya perbaiki dia ayat, dia teriak saya, you are stupid. Buset orang ini, saya santai tertawa santai. Saya bilang ini pendeta nih sampai teriak-teriak begitu, santai satu. Kamu yang begitu juga sampai panas-panas. Kita mau bantu dia dengan sukacita. Alexandra Restrepo. Alexandra Restrepo saya punya mantan ini Miss Dinar. Dia sudah di Amerika sekarang. Alexa Restrepo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por pasar nomás, yo. Oke. Sekarang kita salami. Ada Bufero, Jamie, ada Christian. Selamat. Christian. Christian 1, panggilan 1, Christian. Iya, Romo. Halo. Oke. Saya mau Selamat tahu bahwa malam, masih Romo. hidup atau tidak, karena banyak yang naik. Jadi mayat di atas nih kita sapa tidak jawab. Oke, engkau sapa. Oke, baik. Veronica. Selamat malam. Oke, sudah. Sekarang kata Jamie. Oke, Jamie, salam. Sekarang baru Jamie. Oke, Jamie, apa kabar Jamie? Ya, Dari mana, Jamie? Ya, selamat malam Pater. Salam. Dari mana Jamie? Tinggal di mana? Saya dari Alor. Anak Alor. Saya Tinggal di dari- Alor. Buat kenari. Tinggal di Alor dari paroki Santa Maria dari Fatima. Alor. Kalian hidup di antara minoritas ya Katolik di sana ya? Iya Pater. Dari segi jumlah ya.
Tapi banyak orang Alor Katolik kan. Saya punya teman di Kupang tuh anak Alor, Unum Fernandes, dia juga dari Alor. Iya, iya. Itu orang Larantuka yang ada. Yang tinggal di Alor. Ya, tinggal di Alor, betul. Oh, dia Kalau kerja saya di provinsi. saya dari Belu yang tinggal di Alor, Romo, Pater. Oh, begitu. Ya. Kamu Atambua hanya tinggal di tugasnya di Alor begitu. Ya, tinggal di Alor. Orang tua sudah dari dulu di sini. Kami lahir di Alor. Lahir besar Kami berarti orang Alor. Orang Alor. Di Ya, Laut ya. Tenggara kah, Om Jimmy? Ya, ya, Om Galang. Di Ya. Laut Tenggara kah? Saya di Moru, di paroki Santa Maria dari Fatima. Pastor parokinya Romo Dedi Lajar. Oh, siap. Itu Romo Dedi Lajar dulu pastor pembantu kami di paroki Santo Yosef Pekerja Penfui dulu. Iya, iya. Beliau dulu dari Asumta terus berpindah ke Alor. Iya. Siap. Iya, iya. Tadi begini, Pater. Yo, silakan. Saya mau sharing sedikit. Tadi saya sempat di grup sebelah, saya sempat di luar mendengar Grup Katolik atau tentang. Protestan? Iya, di grup Protestan. Oke. Kita tertawa dulu. Oke. Ya, Oke. jadi saya masuk, saya sempat komen, saya bilang kacau. Jadi terus dia kasih naik saya. Jadi dia bertanya kenapa kau bilang kacau? Omongnya tentang eklesia, tentang gereja. Tentang gereja. Ya, jadi saya katakan bahwa dia bilang gereja itu sebenarnya dari diri kita sendiri dan sebagainya begitu. Saya bilang tidak. Artinya di pendapat saya, Romo, sebagai seorang awam gereja Dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Oke, dia bilang gereja adalah diri kita sendiri. Oke. Iya. Jadi keliru sudah dari situ sudah keliru. Oke. Ya, jadi saya bilang tidak bisa. Saya bilang tidak bisa karena begini. Gereja ini sebenarnya secara struktur itu sudah diatur dari Yesus sendiri bahwa 12 murid itu sudah diatur untuk bagaimana mereka mengatur pengajarannya menyampaikan kepada manusia, kepada umat Allah begitu. Secara struktur itu harus sudah diatur, bukan gereja diri kita sendiri. Terus langsung kick, saya minta masuk dia tidak mau lagi, langsung kick terus. Oke. Ini yang sama minta mungkin mau menjelaskan, dia sempat menjelaskan tentang eklesia begitu. Saya bilang ya itu yang sama minta Romo coba. Eklesia ini kan sebenarnya kalau pemahaman kita awam Katoliknya, eklesia ini kan gereja itu sendiri toh. Gereja selesai dari kata Eklesia itu kan gereja. Artinya gereja. Ya. Gereja adalah kumpulan persekutuan yang ya, didirikan betul. oleh Yesus sendiri. Kita ini siapa? Pertanyaanmu penting sekali. Kalau begitu kita ini siapa? Kita bukan gereja, kita ini anggota gereja. Kalau saya gereja, saya mati, gereja juga mati. Engkau bisa mengerti? Ya. Sofi, 1 Korintus 12 ayat 12. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita ini gereja atau kita anggota gereja? Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Lanjut. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan ayat 14, kita ini siapa? Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada
masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Baca kembali karena kata anggotanya terputus karena sinyal. Penting sekali di situ. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Tubuh itu apa? Kolose 1:18. Ya, engkau baca ayat supaya Kolose 1 ayat 18. Melki, Romo, apa kabar? Oke. Teman-teman Yulita dan teman-teman Epifani lagi galang dana untuk sumbang Romo Melki Ora Keri yang lagi menyelesaikan pembangunan kapel. Oke, lanjut dulu. Dan teman-teman ada Yulita di sini mau DM, mau bantu silakan. Oke. Silakan Sofi. Yang untuk Larantuka sampai sekarang belum ada informasi. Teman-teman tenang saja. Oke. Silakan Sofi. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah Jadi yang sudah. No, cukup. Makanya kita kembali ke 1 Korintus 12 ayat 20. Memang banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan tubuh itu adalah gereja. Dan gereja ada berapa? Satu, Pater. Jadi kita semua adalah anggota. Jamie, kita ini anggota. Kalau saya adalah gereja, saya mati, gereja juga mati. Siap. Oke, Jamie. Jadi kesian Ya. dia mau pakai bahasa eklesia ke, mau pakai apa ke? Paulus bilang satu tubuh, satu gereja. Tidak aja 60.000. Siap, Pater. Oke, terima kasih banyak penjelasannya, Pater. Saya tetap. Ada yang lain lagi? Oke. Pater, malah Yo. di apa ya, di kolom orang-orang Protestan itu saya kan di bawah, ada yang tanya. Sebentar, Yulita belum ada informasi dari Hokeng. Santai sih karena tadi APBD masih tangani. Itu saya cemas di situ. Oke. Santai, Rob. Ada ya, ini pendetanya tanya begini, kalau memang Katolik di dalam kitab suci itu ada nggak yang tertulis bahwa gereja itu hanya milik Katolik saja, begitu. Pertanyaan Gerejanya itu, Kristus itu Katolik, bukan milik Katolik. Gerejanya satu dan itu Katolik. Selesai. Bukan milik Katolik, oke? Gereja itu hanya satu yang namanya Katolik. Selesai. iya, Engkau tapi perbaiki kembali pernyataan pendeta. Jadi pendeta dia salah memahami. Gereja yang didirikan oleh Kristus itu hanya satu. Lalu sekarang kita harus tahu, kalau begitu, kalau hanya satu yang didirikan oleh Kristus, kalau begitu gereja mana ini? oke. Makanya kita harus punya tahu bahwa ada yang namanya Katolik. Katolik dalam konsep teritorial dan Katolik dalam konsep doktrinal. Sekarang kita masuk di situ. Sekarang kita masuk dulu Katolik dalam konsep doktrinal. 28, Matius 28 ayat 19. Ayat 20. Ini yang namanya kekatolik, universalitas dalam doktrinal. Oke? Pertanyaan saya, Veronica, kalau Katolik yang Protestan punya, mereka bilang mereka Katolik, apakah mereka punya ajaran itu universalitas? Punya perasaan universal di dalam ajaran mereka? Apakah ajaran Adventista diterima oleh Unisitarian? Apakah ajaran Universitarian diterima oleh Mormon? Apakah Mormon diterima oleh Saksi Yehova? Apakah Saksi Yehova diterima oleh Metodista? Apakah Presbyterian menerima ajarannya kaum Injili?
Bagaimana? Kalau memang itu ajarannya sangat universal, bagaimana satu sama lain menentang, perang satu sama lain, yang bilang yang lebih benar seperti ini? Kalau begitu nilai universalitasnya tidak ada. Makanya yang pertama, Yesus bilang, kekatolikan yang pertama harus di dalam universal, di dalam doktrinal. Mau tahu? Yang pertama, universalitas dalam doktrinal. Matius 28 ayat 20. Apa yang dikatakan? Semua ajarannya atau hanya sebagian? Oke. Sofi sudah turun. Bisa bantu dulu teman-teman, mungkin sinyal. Itu sudah ada di atas Sofi, Romo. Sudah saya tarik. Tidak, masih sinyalnya masih menarik. Romo mau dibantu apa? Sofi sudah di atas, Sofi sinyalmu sudah bagus? Sudah Romo tadi habis baterai. Habis baik. Vero, yang pertama untuk memahami Katolik, yang pertama harus memiliki pemahaman yang namanya Katolik dalam konsep doktrinal. Doktrinnya harus semua, jangan setengah-setengah. Makanya Yesus bilang, ajarkanlah sebagian yang kuperintahkan atau ajarkanlah semua. Totalitas. Katolik artinya totalitas. Yang pertama harus ada totalitas doktrinal ajaran. Silakan Matius 28 ayat 20. Satu ajaran atau semua ajaran? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa? Tahan dulu, Sofi, pelan-pelan. Melakukan apa? Segala sesuatu Segala sesuatu dari apa? yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya semua yang semua yang diperintahkan. Tanda bahwa engkau Katolik, engkau kenal Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan. Sebentar kau kasih tanda di Matius 28 itu nanti ada yang namanya Katolik dalam pengertian Katolik universalitas dalam teritori atau dalam daerah-daerah, ada di ayat 19. Tetapi sekarang kita masih universalitas kekatolikan dalam doktrinal. Segala perintah, semua totalitas perintah itu harus kau ajarkan, jangan setengah-setengah. Oke. Tanda bahwa engkau ada Katolik adalah 1 Yohanes 2 ayat 3. Tanda bahwa orang mengenal Allah. Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Penegasan, perintah-perintahnya, atau kita hilangkan satu kata perintah, semua perintahnya. Jangan hanya setengah-setengah. Ini yang jadi persoalan. Ketika sebuah doktrin dipotong, dimutilasi, dicincang, dipemukulkan, ambil sedikit, comot dan copot sedikit. Totalitas tidak ada. Totalitas dalam semua ajaran tidak ada. Itu yang kita namakan totalitas di dalam doktrin. Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Totalitas doktrinal. Sebentar ada WA masuk. Oke, sebentar saya harus baca. Emergensi. Oh, suster-suster tadi pada turun semua. Kenapa? Lagi doa kali. Di antara mereka juga Protestan saling antara yang pendiri Martin Luther lah, Calvin lah, Yehova itu mereka juga saling berperang sendiri.
Jadi kalau misalkan mereka bilang, kamu dari mana? Mereka saling tanya, kamu dari pemimpinnya siapa? Begitu. Jadi mereka perang sendiri. Ah, ini kalau Calvin ini nggak bagus. Yang benar itu Martin Luther. Yehova itu dari mana? Pokoknya mereka sendiri juga perang-perangan. Baku Oke, lipat jadi itu, Kak. kita selesaikan dulu ya dalam pengertian totalitas doktrinal. Pengajaran, semua pengajaran. Kisah 4 ayat 18. Kisah 4 ayat 18. Maaf tadi ada WA emergensi harus balas. 4 ayat 14. 18. 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Kamu jangan ajar lagi. Semua totalitas pengajaran sudah diajarkan. Kamu ajar apa lagi? Makanya ketika di Roma 16 ayat 17 ada orang yang mau menyesatkan kalian, yang mengajarkan sesuatu yang kami tidak ajarkan, yang telah kamu terima. Jangan pakai lagi itu. Ini totalitas doktrinal, universalitas, kekatolikan dalam doktrin. Semua, segala ajaran. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita namakan itu kekatolikan atau totalitas atau universalitas di dalam teritori atau teritori atau daerah. Ini penting sekali. Makanya Matius 28 ayat 19, pergi ke semua segala bangsa atau hanya pergi ke kampung saja. Oke. Ini yang kita namakan kekatolikan dalam teritori. Itu ada dua, doktrinal, yang kedua seluruh bangsa. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Pergilah ke semua bangsa, ke seluruh dunia. Makanya Katolik atau Katolik sama dengan universal dari dua kata, unus dan versus. Unus pertama dan versus. Unus artinya satu, versus artinya yang mengelilingi. Artinya secara doktrin, satu doktrin ini ada di sekeliling, di seluruh dunia. Dan satu gereja ini secara teritoria, satu gereja ini unus satu, dan versus artinya mengelilingi. Seluruh yang dikeliling di seluruh dunia ini punya satu gereja. Ini yang kita namakan itu teritori. Oke, sekarang para rasul harus pergi menjadi saksi di mana? Kisah 1 ayat 8 secara teritori. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti di sini kita yang namakan kekatolikan dalam teritorial. Bukan hanya dalam doktrinal, segala ajaran perintah, melainkan juga teritori. Oke, Kisah 9 ayat 31. Di dalam terjemahan aslinya, Gereja Katolik. Tetapi diterjemahkan ke Indonesia dengan cara seperti apa? Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, gereja di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya Baca makin kembali. bertambah. Baca sebentar. Bertambah.
jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Baca kembali ayat itu, berhenti di seluruh gereja Selama- di seluruh. Oke. Berhenti di ayat itu. Selama beberapa waktu, gereja di seluruh Tahan Yudea sampai di situ. Cukup sampai di situ, di seluruh. Selama beberapa waktu, gereja Katolik di Yudea, karena di seluruh gereja Ecclesia Catholikus, berarti di dalam beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, di mana lagi? Maria, Galilea, Samaria, Galilea. di Galilea pada saat itu, karena itu gereja perdana di sekitar situ, tapi Katolik. Makanya selama beberapa waktu Ecclesia Catholicus, gereja Katolik di Yudea, di Samaria, berada di dalam damai. Dan yang ketiga alasan teritorial. Karena itu ayat 32-nya, Petrus sebagai paus dia harus buat apa? Hanya di Indonesia diterjemahkan kemana-mana, tetapi nona kata kemana-mana diterjemah dalam bahasa asli omnes, artinya seluruh. Oke, engkau baca di situ nanti. Pak Petrus berkunjung ke seluruh, bukan kemana-mana. Oke. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke seluruh. Karena diterjemahkan ke Indonesia kemana-mana toh. Ya Romo. Itu terjemahan asli omnes. Yuk. Yang Kisah Para Rasul 9 ayat 31 ini bukan yang tulisannya Santo Ignatius itu. Ignatius kan yang Antioquia. muridnya apa? Iya, ya. Iya benar. Ignatius Yang Katolikos itu kan. Romo. Muridnya Paulus. Iya, muridnya itu. Katolikos itu kan Romo bahasa Latinnya. Tidak, memang ada kata itu di situ di Yunani. Siap Romo. Oke, hanya di Indonesia tidak diterjemahkan gereja di seluruh. Tapi di situ gereja Katolik, oke? Terjemahan aslinya. Bisa mengerti. Coba engkau masuk di interlineal kisah 9 ayat 31. Bisa mengerti? Tidak? Kisah 1 ayat 32. Oke, kita masih kepada teritorial. Karena itu, iman gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Ini yang iman doktrinal teritorial di seluruh dunia. Iman gereja Roma ini dan pendengaran terhadap pengajaran, maka yang ada hubungan ke Katolik dalam pengertian totalitas ajaran iman. Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan pengajaran. Karena itu pengajaran untuk menumbuhkan iman ini, dan iman ini sudah dikenal tersebar di seluruh dunia. Iman gereja Roma. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Di seluruh universal Katolik, di seluruh totalitas telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Dan kita ingat kata-katanya Santo Petrus dalam konsili Yerusalem. Kisah 15 ayat 7. Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula
Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Melalui mulutnya siapa, Sofi? Romo. Semua bangsa mendengarkan pemerintahan Injil dan menjadi percaya. Sejak awal, sejak semula kalian tahu bahwa Allah memilih saya dari siapa? Ayat itu. Sejak awal kalian tahu bahwa Allah, Yesus, memilih saya dari antara kalian, Saudara, para rasul. para rasul. Dan di situ Andreas protes, Ortodoks protes. Mereka bilang mereka pembapak Andreas. Andreas protes waktu itu. Waktu Petrus bilang, saya dipilih dari antara kalian oleh Tuhan sendiri sejak awal. Andreas yang bilang bapaknya Ortodoks protes waktu itu. Ada Romo yang protes. Gak ada yang Sejak berani kapan dia dipilih? Yohanes 21 ayat 15. Pilih jadi apa? Dari antara siapa? Saya dipilih dari antara kalian. Tak ada satupun yang protes. Mau bongkar lagi ya? Yohanes 21 ayat 15. Dipilih dari antara para rasul untuk mencintai dia atau tidak? Lebih dari mereka yang lain. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, Tahan dulu. Apakah Simon, engkau mencintai saya lebih dari mereka semuanya ini? Jangan datang sini bawa Edis TV ya. Yang ini Rom Katolik. Suruh Edis TV itu datang debat di sini kalau mau, penggugat dan semuanya. Oke, lanjut. Katolik tidak besar karena Edis TV, oke? Siapa TV apa tadi itu bilang? Yang type di bawah itu. Terima kasih untuk siapa TV tadi? Edis TV itu. Siapa itu tuh? Katolik tidak besar karena yang di TV-TV kan itu tuh pelawak semua yang ada di sana. Oke, lanjut. Engkau mencintai saya lebih dari semua yang ada di sini? Apa kata Yesus selanjutnya? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Gembalakanlah domba-dombaku, artinya domba-dombaku artinya dombanya siapa, Lucifer? Dombanya siapa, Yulita? Dombanya siapa, Veronica? Enggak di sini. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ku besar atau tidak? Artinya domba-dombaku, artinya dombanya siapa? Kawanannya siapa? Dombanya Tuhan Yesus. Dombanya Tuhan Yesus. Dan dombanya Tuhan Yesus harus digembalakan oleh siapa? Santo Petrus. Berarti semua yang bukan Petrus yang gembalakan adalah dombanya siapa? Gak ada gembalanya mu. Bukan, pertanyaan bukan begitu. Domba yang digembalakan bukan oleh Petrus, artinya dombanya siapa? Dombanya Bukan Tuhan Yesus Yesus. punya. Ingat pertanyaan baik-baik, kamu harus analisa. Domba-domba yang digembalakan bukan oleh Petrus adalah domba miliknya siapa? Bukan Tuhan Domba-domba yang Yesus. sesat. Bukan Domba-domba Tuhan yang Yesus. sesat. Benar Domba-domba sekali, yang bukan sesat. Yesus punya. Sampai sekarang bukan Yesus punya. Karena di situ dikatakan gembalakanlah domba-dombaku, artinya domba-dombanya Yesus harus digembalakan oleh siapa? Oleh Santo Petrus. Yang bukan Santo Petrus yang mengembalakan itu artinya bukan dombanya siapa? Bukan dombanya Yesus. Dombanya Kristus. Selesai, logikanya begitu 3 kali. Dia omong begitu, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu juga masih tidak bisa mengerti. Yesus bilang, saya punya domba, saya punya kawanan itu harus digembalakan oleh Petrus, titik, selesai. Tidak ada orang yang lain lagi.
Itu juga tidak bisa mengerti. Itu sola skriptura tertulis semua ada di sana, kamu tidak mengerti? Bahwa dombanya Kristus punya itu digembalakan oleh Petrus. Selesai. Mana Yesus bilang nanti digembalakan oleh Luther, nanti digembalakan oleh pendeta ini, nanti digembalakan Adi Markus, nanti digembalakan Efra. Tidak ada di situ, tidak ada suksesi apostolik. Makanya gereja harus didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat 20. Didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Yesus sebagai batu penjuru. Tidak bisa ambil batu penjuru itu, dia punya, dan dia adalah batu penjuru. Sedangkan batu-batu yang lain itu adalah para rasul. Makanya dia bilang didirikan di atas dasar para rasul, dan Yesus sebagai batu penjuru. Kalau tidak ada para rasul di situ, bukan gereja yang sesungguhnya. Itu bukan Yesus punya. Karena Yesus punya harus didirikan di atas dasar para rasul. Titik. Dan saya punya, Yesus bilang, dan saya punya kawanan, saya punya domba-domba harus digembalakan oleh Petrus. Maka Petrus bilang, saya dipilih dari antara kalian sejak semula oleh Tuhan Allah. Tidak ada yang protes satupun di sana. Sampai Paulus yang baru datang juga untuk konsili Yerusalem tidak protes. Yang barusan ditabis dalam bab 13, bab 15 dia harus pergi ikut ke Yerusalem, diutus oleh gereja untuk pergi ikut konsili di Yerusalem, tidak protes. Berarti kawanan yang bukan digembalakan oleh Petrus itu bukan Yesus punya. Secara jelas Yesus omong begitu. Dia bilang, domba-dombaku digembalakan oleh Petrus. Maka dia bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya domba-domba Yesus harus digembalakan oleh siapa? Oleh Petrus. Titik. Tidak ada koma di situ. Jangan tambah aneh-aneh Protestan. Menghilangkan kebenaran skriptura. Ketika pakai kata sola tetapi tidak mengerti tentang skriptura. Begitu Veronica. Jadi kekatolikan itu dalam teritori iman gereja Roma telah tersebar di seluruh dunia. Iman dilahirkan oleh pendengaran. Pendengaran itu tentang ajaran. Oke. Makanya ajaran itu harus universal. Yang kita namanya kekatolikan doktrinal. Seluruh ajarannya, seluruh perintahnya, seluruh hukumnya, ini penting sekali. Sekarang setelah itu kita masuk kepada yang kita namakan kekatolikan teritorial. Seluruh dunia, segala bangsa. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Ini yang namanya totalitas. Makanya kita bilang universal, sesuai dengan kata unus dan versus. Unus adalah satu, versus artinya keliling. Berarti satu ini ada di sekeliling seluruh, dan semua yang dikeliling ini hanya punya satu. Karena itu tidak ada seperti pemilihan paus di dalam gereja Katolik, tidak ada lagi yang lain. Seluruh kardinal yang ada di seluruh dunia punya potensi namanya Lucifer. Engkau jangan hidupkan, engkau punya mic. Kalau engkau langsung hidup langsung doubling. Kalau seluruh kardinal di seluruh dunia itu punya hak untuk dipilih jadi paus dan punya hak memilih sebagai paus. Jadi satu dipilih dari seluruh dunia, dan yang ada di seluruh dunia ini para kardinal ini punya hak dipilih. Tolong mute kan teman-teman. Waktu mau omong baru buka, dan setelah buka mute kan kembali. Oke, ini penting supaya jangan mengganggu yang lain. Ini penting. Makanya pertanyaan kita, bagaimana universalitas di dalam doktrin yang ada di Protestantisme? Sedangkan antara 60 denominasi punya baku naik doktrinal. Satu, Adventista bilang kembali ke hari Sabat, sedangkan Injil menurut Yohanes 8 ayat 5 ayat 18, Yesus mau dibunuh karena menghilangkan hari Sabat, mereka pasang lagi hari Sabat. Mormon hanya baca Kejadian, beranak cucu dan bertambah banyak, dia bilang di dalam Mormon ini bisa poligami. Kenapa? Karena supaya menggenapi apa yang dinubuatkan, difirmankan dalam Kejadian, beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau hanya dengan satu perempuan tidak mungkin bertambah banyak, maka dia mempunyai istri lebih dari 40 selama dia masih hidup. John Smith, pendiri Mormon. Saksi Yehova bilang, tidak, Yesus itu Allah kecil.
Yesus itu malaikat dan semua. Jadi Allah besar melahirkan mengutus Allah kecil. Bagaimana? Karismatik bilang ada banyak pembaptisan. Sudah dibaptis. Paulus bilang 1 pembaptisan. Karismatik bilang harus diselam. Tapi dalam kitab suci tidak ada bilang selamkan orang. Hanya bilang baptislah. Tidak bilang selamkan orang di dalam air. Di dalam kitab suci bilang pembaptisan adalah menggantikan sunat. Dalam Kolose 11 ayat 12 mereka bilang tidak mungkin. Bagaimana kalau sudah keputusan sampai dengan konsili Yerusalem tentang sunat itu tidak bisa dibebankan kepada orang yang bukan Yahudi karena sunat itu digantikan oleh pembaptisan. Mati-matian kalau sunat 8 hari pasti pembaptisan anak. Logika biblisnya seperti itu. Paulus bilang kamu harus berjuang, kerjakanlah keselamatanmu. Yang lain bilang kamu sudah dipilih untuk selamat. Double predestinasi. Bagaimana? Universitalitas kekatolikan dalam doktrin seperti ini. Kalau kalian di sana baku pukul baku naik doktrinal. Ada pendeta di sini, silakan naik. Pertanggungjawabkan keuniversalitasan pesan Yesus. Kekatolikan dalam pesannya. Oh ya, Vero sudah turun ya. Vero, engkau bisa mengerti? Jadi kekatolikan dalam 2 aspek penting, doktrin dan teritori. Tapi engkau sudah mengerti, Vero? Oke, maaf ya. Kelihatan nada begitu memang darah mau mere dengan nagekeo campur jadi rusak.